Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di Pandemic Talks episode 34. Dalam kali ini kita kembali lagi ke catatan Jubah. Halo, dengan Mas Jubah, Mas Panduryono. Dengan saya, Selamat Mas, pagi. ya, Selamat jumpa. ya selamat jumpa. Dengan saya Kamil dari Pandemic Talks. Kita rekaman tanggal 21 November di Sabtu pagi yang cukup cerah di sini. Dan di Jakarta gimana, Mas? Ya gitu-gitu juga ya. Ya, Jakarta beberapa hari ini mendung ya, Tapi mendung gitu panas kan. nggak? Kadang-kadang panas, panas, panasnya nggak ini apa nggak seperti biasanya. Jadi seperti ada panas iklim, ada panas hati, ada Oke. panas pikiran. Oke. Nah, kebetulan nih kita pengen bahas soal mungkin kira-kira 30 menitan ini kita bakal bahas soal politik dan Oke. wabah. Oke. Mungkin gini, Wah, kalau Mas Pandu tidak keberatan kan? Politik kan hal yang tidak berat kan enggak. sebenarnya. Public health Eh, is politics. Oke. Ya, public health is politik lah. Kita mau ngangkat itu. Tapi mungkin background saya kenapa ngangkat ini karena di film-film, misalnya ya, di film-film Hollywood atau di Netflix atau film apapun yang mengaitkan dengan wabah, backgroundnya wabah, itu pasti ada sisi-sisi politiknya. Ambil aja sisi-sisi ada keterlibatan pemerintahnya, pemerintah di setting filmnya atau apalagi ya. Banyak sih ya, misalnya di film Mas Pandu tahu nggak film wabah atau film zombie deh. Kalau nggak, mungkin zombie juga termasuk settingannya wabah ya Mas ya. Iya. Secara Pokoknya fiksi. hampir semua film saya nonton. Saya soalnya hobinya nonton film. Ya. Menurut Mas emang film itu relate kan sama kondisinya karena di film-film tersebut pasti ada kalau ada wabah itu pasti ada keterlibatan atau apa ya, sebab akibatnya itu ada kondisi sengaja atau nggak sengaja dari pemerintahnya gitu, dari kekuatan politiknya lah Ya, istilahnya, bukan pemerintah aja. Eh, dan ya. tahun 19 ini ya 18 ya, pas 100 tahun lalu wabah Spain flu, bahkan penamaannya itu karena ada unsur politiknya kan Mas ya, soalnya kalau dirunut wabahnya itu asalnya dari Amerika dan menyebar di Eropa yang terlibat perang ya, Perang Dunia Satu. Jadi kayak Italia, Hmm. ada Jerman, macam-macam. Tapi Spanyol yang negara yang netral eh, justru jadi tempat yang seolah-olah asal dari flu itu. Padahal kalau dirunut itu adalah secara politik negara-negara yang sedang terlibat perang itu menutupi kondisi sebenarnya. Jadinya seolah-olah tidak ada apa-apa. Di Spanyol yang netral jadi kelihatan karena pemerintahnya istilahnya jujur lah, istilahnya jujur sama kondisi. Ya saya sih nangkepnya kayak gitu. Jadi di situ pun ada keterlibatan soal politik-politikan ya. Menurut Mas Pandu gimana sih wabah sama politik secara umum deh dari peradaban ini, peradaban manusia? Ya, karena kan pandemi ini kan menyangkut manusia, ya kan? Hampir semua manusia akan kena dampaknya. Nggak ada yang tidak terkena dampaknya, baik Hmm. langsung maupun nggak langsung. Dan karena menyangkut setiap manusia itu publik, jadi kan publik. Hmm. Jadi bagaimana mengatasinya, mengurangi dampaknya, itu menjadi kebijakan publik. Dan kebijakan publik itu politik, karena harus dibicarakan terbuka. Kalau mau dibicarakan terbuka, ada juga yang tidak mau dibicarakan terbuka, ya kan? Ini menjadi penting, dan karena ada beberapa kekuatan politik, ya kan, Hmm. yang ikut memengaruhi keputusan dalam pengambilan kebijakan. Nah, disitulah terjadi silang sengketa, ya. Ada yang murni ingin memperbaiki kondisi, ada yang ingin menjatuhkan kompetitornya atau bahasa Indonesia lawan politiknya, ya kan. Iya, iya. Bahkan seringkali dibuat secara sengaja, gitu kan. Jadi itu dibesar-besarkan, nah, kadang-kadang gitu kan. Padahal suksesnya dalam penanganan pandemi itu kalau semuanya bersatu. Nah itu kenapa sebabnya
baik Spanish flu, ya kan, itu yang mulainya kalau nggak salah waktu itu saya baca habis Perang Dunia Pertama ya, itu mulainya itu habis ketika Perang Dunia Pertama di asrama tentara malah, ya kan, Yes, yes, terjadi yes. di Boston kalau nggak salah, di military camp istilahnya, dan kemudian meluas ke seluruh dunia gitu kan. Ini menurut saya memang akhirnya memang menjadi keputusan politik dan nggak mau di setiap apapun keputusannya, ya kan, dari keputusan persiapan gitu, persiapannya, ya kan, dan kemudian keputusan bagaimana menanganinya, bahkan nanti sampai terjadi kalau ada intervensi yang juga harus memaksa penduduk, ya nih, dalam kurung memaksa penduduk untuk ikut berpartisipasi, misalnya vaksinasi gitu kan, itu juga keputusan politik, ya kan. Ya, itu yang menurut saya sih memang wajar, ya wajar kalau itu dibicarakan terbuka dan dengan hati yang bersih. Nah ini yang tidak terjadi, karena manusia itu kan eh, selalu merasa dirinya paling benar, merasa paling angkuh, ya kan. Juga terjadi di dunia akademik seperti saya ini merasa dirinya benar, ya kan. Gue yang paling tahu, gitu misalnya. Padahal semua didiskusikan aja, gitu. Nggak apa-apa, gitu sebenarnya. Kan jadi ada yang menganggap, wah kalau berbeda itu jadi musuhnya, gitu, berbeda pendapat, ya kan. Dan kalau perlu, kalau musuh kan harus disingkirkan. Nah, penyingkirannya itu juga macam-macam, ya kan. Ada pembunuhan karakter, ada yang dibuat sesuatu dia tidak berani bicara, dan banyak sekali yang ikut memengaruhi keputusan-keputusan yang akhirnya berdampak pada kebijakan publik yang untuk menangani pandemi. Nah, menangani pandemi ini kan butuh dalam manajemen modern ya, butuh manajemen. Butuh manajemen ini kan suatu Iya. problem, kita definisikan problemnya apa aja yang harus ditangani gitu kan, dan bagaimana monitoringnya gitu kan, dan itu dari sekedar angka ya kan, dari sekedar jumlah kematian semuanya dipolitisir ya kan, bahkan menjadi kalau ada lagi pemilihan election gitu kan, di Yes, mana yes, yes. melibatkan masyarakat harus memutuskan si A atau si B yang menjadi pemimpin di negara demokrasi, ya kan, itu juga menjadi isu yang menarik, ya kan, jadi upaya untuk menjatuhkan lawannya, gitu kan. Apalagi kalau lawannya memang sudah tidak tidak sistematik dalam menangani pandeminya, gitu kan. Kalau itu sih kita lihat kayak di Di Amerika Amerika misalnya, itu ya, contoh terbaik. contoh yang hidup. Kalau di Indonesia ini nggak jelas, walaupun ada pilkada gitu kan, nah keputusan untuk mengadakan pilkada juga politik gitu kan, walaupun banyak ahli mengatakan kita tunda dulu, dan beberapa negara yang menunda pilkada itu juga keputusan politik. Nah, kita bisa melihat lah keputusan-keputusan itu berpihak kepada siapa. Nah, dengan demikian kita punya analisis-analisis politik, tapi sebenarnya politik dalam pengertian apakah setiap kebijakan publik, ya kan, itu berpihak kepada siapa? Kepada kekuatan politik, ya kan? Kekuatan itu kekuatan yang mayoritas atau kekuatan sedikit orang? Konsep oligarki, konsep macam-macam, ya kan? Jadi ribut, gitu, jadi ruwet. Ya, katanya seorang pemimpin bilang ruwet, emang ruwet sih, ya kan? Iya, kayak ada yang pernah ngomong gitu ya. Jadi rumit, Iya. rumit sekali. Dan saya Oke. juga bingung nih kalau saya katakan sesuatu bisa bisa apa yang saya katakan jadi tidak seperti apa yang saya ingin katakan gitu. Loh, tadi saya ngomong apa ya gitu. Jadi itu kita harus harus mengulang-ulang lagi apa yang kita maksud supaya Hmm. jelas gitu. Jadi apa ya? Kita harus menyadari sih bahwa kalau ada wabah pasti ini kan apa? Pasti kita harus melihat dengan sisi public health, dan public health itu pasti ada kaitan dengan politik ya. Nggak bisa dipisahkan sama Kebijakan sekali. publik ya. Ya, ya, public health jadinya public kebijakan gitu kan, kebijakan publik jadinya Hmm, pasti politik, ada politiknya gitu, unsur politik nggak bisa dilepaskan sama sekali. iya. Terus kalau di kondisinya di Indonesia, kita sebagai awam ya, kita kan kacamata awam ya Mas Pandu, kalau lihat
kayak gini. Hmm. Itu di Indonesia setting sangat ini ya, sangat jadi kompleks ya kalau dikasih wabah seperti pandemi COVID-19 ini ya. Hmm. Kita bisa lihat Hmm. ada ada macam-macam, ada ego sektoral, ada tadi ya, Hmm. ada dikotomi-dikotomi yang mungkin sudah tercipta beberapa tahun ini. Kita mungkin tahu lah soal dari pilkada, pilpres macam-macam kemarin, itu tinggalannya jadi tajam di sekarang ya. Menurut Mas Pandu gimana Mas? Kalau di Indonesia kondisi politiknya ini ke arah yang sehat atau ke arah yang berpihak pada publik atau ke yang gimana Mas? Kalau Mas lihat ya. Ya, jadi rumit ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya gitu kan, antara. Jadi kalau kita melihat ya, melihat bagaimana penanganan pandemi di Indonesia itu kalau kita melihat kacamata sistem itu keputusan politik pertama adalah terlambat. Ya, pertama terlambat karena ada denial. Gitu. Kenapa ada Hmm. denial? Nah itu yang tidak jelas. Kenapa kok ada denial? Gitu kan? Ini menurut saya menjadi penting. Ya. Jadi ada yang bilang, oh ini ada buku bagus ya, Politic of Fear. Nah, jadi ada yang mendramatisir wabahnya ini gitu kan, dan di awal-awal saya juga dibilang seperti itu ketika saya mengatakan pandemi ini akan mencapai kematian di bulan Maret ya, Hmm. sekian ya, itu dianggap menakut-nakuti gitu kan. Sehingga tidak terjadi keseriusan gitu kan. Dan kemudian apalagi eh, pandemi ini sebagian besar tidak bergejala. Jadi kan kalau kita bilang menebak ada 10.000 yang sudah terinfeksi gitu kan, mungkin yang masuk rumah sakit cuma Berapa ratus 1.000 gitu ya, kan. 1000 ya. Atau dari 1.000 yang masuk rumah sakit kan, cuma 100 yang meninggal gitu kan. Gitu kan. Jadi udah mulai menganggap sains itu tidak bisa dipercaya. Jadi banyak orang yang anti sains akhirnya. Ya, terutama Hmm. pengambil keputusan gitu. Jadi dia salah paham karena tidak mengerti gitu kan. Yang disebut penyakit itu adalah semua orang yang bergejala. Kemudian Hmm. kematian sebabnya harus jelas, betul memang harus jelas. Tetapi kan kalau kejelasannya harus menggunakan diagnostik, kita tahu dari dunia kesehatan bahwa diagnostik kita pertama tidak sempurna, kedua sangat terbatas, ya banyak yang tidak terdiagnostik gitu kan dengan konfirmasi yang positif sehingga dianggap bukan kematian gitu. Jadi kan kita bisa melihat tuh berapa banyak statistik-statistik yang akhirnya ditampilkan ke dalam untuk publik itu seringkali tidak yang sesungguhnya. Dan ini cukup menyenangkan di banyak orang karena tuh kan tidak sebanyak itu gitu kan. Hmm. Jadi kalau orang sudah bilang ini kematiannya, misalnya saya menebak kematian sekian, terus responnya tuh sangat negatif. Matinya sekian, saya bilang gimana orangnya? Udah dikubur. Mana kuburannya gitu. Jadi bantahannya tuh menarik gitu. Jadi kita melihat bahwa orang ingin mendengar apa yang dia inginkan. Ya, yang Hmm. diinginkan tuh kalau seorang yang sedang mempunyai power gitu atau mencari sedang punya pengambilan keputusan, dia akan memilih yang menyenangkan. Nah, makanya kan kata-kata menyenangkan itu yang juga membuat tidak ada transparansi. Seharusnya kan kalau kita mau jujur, benar nih masalahnya besar, berapa sih sesungguhnya masalahnya gitu kan. Hmm. Jadi dengan sikap seperti itu sebenarnya terjadilah dialog yang produktif. Nah, selama ini dialog untuk pengambilan keputusan kebijakan publik itu tidak kondusif, ya. Jadi ada yang ingin melihat sesuatu yang menyenangkan, ada yang satu pihak lain enggak, sesungguhnya demikian. Jadi kayak orang bilang, oh ini nakut-nakutin gitu kan. Jadi ya begitulah. Apalagi kalau sudah dikatakan bahwa ini apa ya istilahnya ya,
kedaruratan. Nah, jadi kalau kedaruratan itu suatu argumentasi di mananya semuanya boleh. Semuanya boleh karena darurat kan. Nah, padahal dalam kebijakan publik, setiap keputusan, setiap penggunaan aset publik, dana publik dan sebagainya itu harus bisa ditanggungjawabkan gitu kan. Jadi dipertanggungjawabkan secara terbuka gitu. Oh, kita sudah membeli vaksin sekian gitu. Kenapa kita milih vaksin ini gitu kan dan sebagainya. Tapi kan tidak terjadi, ya tidak terjadi. Ini menurut saya membuat publik jadi tidak percaya. Iya, Jadi trustnya tidak tuh percaya. Kalau tidak perasaan jelek. percaya, akhirnya apa? Peduli. Kalau tidak peduli, bagaimana gitu. Disuruh pakai masker gitu kan, misalnya pada nggak mau gitu kan. Apa nanti suatu ketika nanti akan banyak orang yang mungkin tidak mau divaksinasi karena tidak percaya, ya kan? Tidak percaya dalam pengambilan keputusan ini. Menurut saya sih jadi agak panjang penyelesaiannya, jadi lebih rumit, ya lebih rumit. Dan Apalagi kalau alasan-alasan pandemi ini dipakai untuk menyerang lawan politiknya, gitu kan? Nah ini susah ini. Jadi tidak bicarakan iya ya, pandemi lagi, tapi bicarakan ini yang bikin kacau ini, gitu kan? Yang konteksnya membuat jadi apa ya? Bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk masalah, gitu kan? Malah tapi untuk malah dipakai jadi iya, alat. iya misalnya saya mau bawa ke kondisi yang 2 minggu lalu ya. Dalam 2 minggu ini rame Hmm, banget betul. dibicarakan ya. Mungkin ada pihak-pihak. Saya mau nyebut namanya aja udah takut apa Nggak Habib apa-apa. kepulangan Kedatangan Habib Pak Rizik. Habib Rizik. Ya, Pak, kedatangan Pak Ya. Habib Rizik kan menjadi isu yang sangat hangat ya di Indonesia secara umum. Seolah-olah ada kekuatan politik yang di situ beradu gitu kan. Soalnya kemarin saya lihat di acara Mata Najwa kesannya ya kalau saya awam nangkepnya itu adalah itu pilkada aja boleh gitu. Istilahnya kayak gitu aja gitu loh. Sudah mentok di situ. Terus dari sisi apa regulatornya yang harusnya punya resource untuk membuat kebijakan, kesannya saya sebagai awam menangkapnya adalah lempar-lemparan tanggung jawab gitu. Ini oh itu kok aturannya gini, itu tanggung jawabnya itu. Itu siapa bla bla. Jadi saya nggak ngelihat ada will untuk yuk gitu loh, yuk bareng. Ini harusnya Oke. gini Jadi begitu. gini Mas. Jadi Nah, aku gimana eh, Mas? Menurut Mas Pandu? seminggu sebelum kepulangan Pak Habib Rizik, saya kan tidak begitu ngikutin gitu kan. Hmm. Tiba-tiba ada jurnalis tanya saya gitu, Pak, bagaimana pendapat epidemiolog tentang nanti kepulangan Habib Rizik? Loh, emang ada apa gitu? Saya dengan polosnya mengatakan, ada apa kalau dia pulang, ya pulang aja gitu kan. Iya, Apakah akan meningkatkan penularan? Gimana hubungannya. ininya apa hubungannya kan hubungannya gitu kan. Eh, Kemudian saya bilang saya nggak tahu deh, nggak bisa jawab. Akhirnya nggak jadi itu jurnalis Ah, nanya itu karena tidak tahu. Tapi kemudian setelah mendekati ini saya membaca, loh kok ada Menko Polham memberikan komentar, ya silahkan pulang gitu kan, asal tidak membuat anarki. Hubungannya anarki sama pulang gitu. Oh ternyata mau dijemput gitu kan, mau oh dijemput iya. banyak orang gitu. Nah, Itu di situ kemudian baru. ada yang menanya, Ah, terus saya bisa jawab itu. Nah, kalau menjemput itu ya kan dengan banyak orang, itu ada kerumunan. Saya ah. sudah melihat gitu. Seharusnya saya sudah melihat di potensial dari segi pandemi. Saya bilang seharusnya ya dinegosiasikan dengan Pak Habib Rizik supaya jangan dijemput gitu. Kalau perlu ya nanti dijemput dulu oleh dari apa unsur-unsur pemerintah gitu ya, dari kesehatan lah gitu kan untuk Diintervensi ngetes lah, gitu kan. diintervensi sama Nanti ah, dicek atau kalau memang ada aturannya perlu karantina gitu kan. Jadi seperti kalau kita keluar negeri kan ke Singapura gitu misalnya harus dikarantina dulu gitu kan. Dites lagi kalau memang betul-betul negatif, diyakinkan negatif, bisa pulang ke rumah gitu. Ternyata pendapat saya itu dianggap naif gitu kan. Jadi oh ya udah gitu kan. Terjadi gitu kan. Nah, terjadi waktu itu ribut banget tuh karena wadah
bandara macet dan sebagainya. Kemudian Yes, ada teman yes, juga yes. yang mau pergi gitu kan, ngasih tahu. Ada apa gitu? Ada kecelakaan gitu. Oh ada ini gitu. Ya kalau tol ke bandara, 1-2 mobil tabrakan aja bisa panjang dampaknya. Apalagi kerumunan orang di dekat bandara. Dan itu kan transportasi publik, ya kan? Apa tuh layanan publik yang dimana termasuk harus dijaga gitu kan? Dijaga sih, tapi bukan dicegah. Nah ini problemnya adalah tidak dicegah, akhirnya tidak dicegah, ya seakan-akan diperbolehkan gitu kan? Mungkin persepsi yang kayak gitu, ya udah terus kerumunan terus berlanjut. Dan kemudian responnya negatif banget gitu kan. Ini berbahaya gitu. Berbahaya dalam pandemi ya. Iya, iya. Ternyata berbahaya dalam bentuk lain gitu yang saya juga bingung nih. Jadi ada politiknya. Nah, disinilah politik bukan politik wabah, tapi politik di luar non wabah. Nah, Itu itu yang dia. terjadi sehingga sampai responnya itu Pak Menko Polhukam bilang seperti marah ya. Padahal waktu sebelumnya underestimate, beliau itu underestimate. Ya, pernah mengatakan nggak banyak yang jemput Mas Rizik dipotret dengan drone tuh nggak banyak gitu. Jadi masih underestimate terus ya, seperti pada awal Denial, wabah tuh ya, kayak ya. gitu tuh. Ada denialnya juga ada. Underestimate. Jadi tiba-tiba besoknya tuh mengatakan itu hari ini terjadi peningkatan kasus yang luar biasa dan di situ saya mengomentari bukan karena kerumunan, ya kan? Kalau hari ke Minggu kemarin itu karena dampak dari Kerumunan. liburan panjang. Itu yang saya nyatakan juga di ini. Jadi jangan pakai alasan yang tidak relevan gitu kan. Jadi Ya, ya. pasti ada peningkatan klaster, pasti ada, gitu kan. Bukan saya tidak bilang ada, tapi belum termonitor. Nah sekarang sudah mulai termonitor nih dari teman-teman di dinas kesehatan. Ada laporan gitu dan sebagainya. Saya bilang udahlah kita lakukan kontak tracing di mana gitu. Pikiran saya kontak tracing supaya penularannya tidak meluas, ya kan? Karena sudah ada kerumunan, jadi pikirannya tetap surveillance untuk mencegah Yes, yes. perluasan. Dan malah saya diserang, biarin aja mereka kena. Lah mana gitu kan. Saya sebagai orang nakes mau orangnya kayak gimana, mau apa, tapi saya harus menekan jumlah orang yang terinfeksi dan jumlah kematian Yes. di Indonesia. Kan targetnya itu. Jadi serba salah saya menyarankan kontak tracing harus masif, testingnya harus betul-betul ditingkatkan, terutama karena saya bilang mungkin sebagian besar klaster penularannya nggak di Jakarta. Bagaimana itu kejadiannya di Jakarta? Jadi semua orang di Petamburan harus dites. Loh, orang-orang itu kan bukan orang-orang Petamburan. Benar sekarang ya kan dari Iya. kemarin saya rapat dengan Dinas Kesehatan cuma 14 orang di yang daerah penduduk Petamburan yang Situ kena gitu kan. Ternyata baru separuhnya yang kemungkinan ada kaitannya dengan kasus acara-acara. kerumunan atau acara itu ya, acara-acara itu. Sehingga yang banyak yang di luar Jakarta kan, karena kan Iya. itu kan orangnya dari mana-mana Mobilitas gitu. dari Jadi mana-mana. Iya. iya, jadi untuk Iya, iya. mengatasi perluasan pandemi, testingnya bukan hanya di Jakarta, tapi di mana orang-orang itu berasal, itu bisa diidentifikasi ya. Yang bagus tuh kepala bidang dari Dinas Kesehatan bilang, kalau ada gejala yang dari kerumunan itu, mohon segera menghubungi Dinas Kesehatan untuk pelayanan cepat, untuk di-testing dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi arahnya tetap sama, ya, supaya mencegah perluasan penularan. Itu yang paling penting itu dalam Yes. menangani pandemi. Kenapa? Karena kita tidak berhasil mencegah Kerumunan. terjadinya kerumunan. Ini kan bukan pertama kali, ya kan? Sejak awal PSBB itu sudah dicederai dari kegiatan-kegiatan di mana menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mengumpulkan masyarakat apa tuh terjadi kerumunan. Walaupun sudah berusaha dicegah, tapi kan biasanya upaya kita kan tidak serius optimal. Ini saya bilang ini ada hikmahnya juga nih. Sekarang serius banget untuk mencegah kerumunan. Wah baru kali ini nih ya semua orang ngomong tentang kerumunan gitu kan. Tapi Iya ya. yang lucu Padahal lagi udah adalah 9 bulan. ini dari dulu tuh nggak boleh gitu. Iya, Dari bukan dulu nggak bukan boleh. cuma Ada 2 minggu lalu ya. ada sesuatu. Gitu. Saya Iya, melihatnya iya. positifnya gitu ya. Yes, yes, Saya yes. gitu. Saya melihat positif bahwa akhirnya orang sadar bahwa kerumunan itu berpotensial gitu kan. Padahal banyak sekali kegiatan-kegiatan, kebijakan-kebijakan yang
saya advokasikan potensial meningkatkan penularan. Misalnya liburan panjang, cuti liburan panjang, itu kan udah berkali-kali tuh sejak April, atau Iya, itu yang mengatakan lebaran lah, jangan macam-macam lah. pulang kampung, jangan mudik, jangan liburan panjang dan sebagainya. Udah ya itu yang akhirnya menjadi keputusan yang menurut saya ada hikmah positifnya ya, supaya akhirnya semua tahu bahwa mencegah penularan. Nah, tapi kan problemnya adalah sebentar lagi kita ini lagi banyak kegiatan yang akan terjadi peningkatan kerumunan. Pilkada. Sama Oh, pilkada dikatakan beda. Loh, kok beda? Saya ngeliat kerumunannya kok. Ya kan, bukan eventnya karena gitu. Jadi dilindungi UU gitu, kayak excuse-nya gitu. Loh, ya kan kita semua kegiatan kegiatan penanganan pandemi juga ada regulasinya kan. itu dia. Ada undang-undang karantinanya, ada peraturan presidennya, ada SK Menkesnya, ya kan? Ya kan, jadi waktu juga kita melakukan pengetatan gitu, waktu terjadi pengetatan di Jakarta kan, Pak Gubernur dimarahin gitu kan, karena dianggap melumpuhkan ekonomi, apalagi harga saham sempat drop gitu Iya kan. sih. Wah ini padahal loh itu kan bagian dari pengetatan itu kan sudah ada Udah regulasinya. paketnya, iya. Jadi bisa diketatkan, bisa dilonggarkan, dan gitu. Itu Iya. semua tuh ada aturan-aturannya dan sebagainya. Udah ada indikator-indikator yang kita buat, dan itu udah dikonsensuskan gitu loh. Dan ketika ada itu, kemudian menjadi ini yang bikin Ada, masalah. iya. Tapi saya bilang, dan dampaknya ada. Kita Hmm. evaluasi kok, dampaknya langsung menurun. Sekarang menurun lagi nih. Menurun nih, udah Jakarta itu kelihatan bagus, penurun. Terus ya. Udah naik lagi sekarang nih. Iya. Naik lagi, naik lagi karena apa? Ya liburan panjang, ya kan? Mungkin juga liburan panjang bukan hanya Jakarta ya. Di beberapa minggu lalu kan hari Senin lalu udah mulai kelihatan. Ya sampai sekarang juga masih lihat dampaknya. Walaupun saya prediksi tidak sedahsyat sebelumnya, karena kan ketika kita gemborkan tentang kepatuhan 3M itu Orang mungkin sebagian masyarakat dengar ya, sudah masyarakat masyarakat mempraktekannya. sudah tahu gitu bahwa dia tuh harus melindungi dirinya gitu kan. Dan menurut saya sih bagus ya, bagus gitu. Tapi hendaknya kita konsisten gitu kan, jangan menggunakan pandemi ini dipolitisir, dalam pengertian dipolitisir, kalau saya Iya. dipolitisir itu dijadikan alat untuk menyerang orang, atau tapi kita rangkul lah. Awalnya kan saya bilang kita rangkul aja Pak Habib Rizik. Kenapa harus? Wah dia masanya begitu banyak, saya juga kaget lihat masa begitu banyak kan. Kalau dia ngomong 3M, wah semuanya pasti Pasti kita ngomong dengerin. 3M. Iya, iya. Jadi saya mendukung tuh keputusan BNPB. BNPB dia tahu mungkin ya Pak Doni itu orangnya kan cerdas juga. Dia TNI loh, ya kan? Dia tahu apa yang harus dilakukan dan memberikan masker, hand sanitizer 10.000, ya kan? Karena di dalam konsep kesehatan seperti pengguna narkoba misalnya, kalau ada orang pengguna narkoba bukan penjual ya, bukan pengedar, itu kan ada di dalam regulasi boleh tidak dihukum, hukumannya bukan di dalam masukkan dalam lapas, tapi Tapi dikirim rehabilitasi. ke panti rehabilitasi, ya kan? Karena dia kecanduan itu disease, penyakit harus diobati, gitu kan? Tapi kalau dia kriminal itu bertahun-tahun saya memperjuangkan itu waktu saya terlibat dalam HIV. Yang kita sebut sebagai konsep harm reduction. Jadi konsepnya Pak Doni itu dilihatlah sebagai harm reduction. Kalau kita tidak bisa mencegah orang supaya tidak menggunakan narkoba, kita mengusahakan supaya orang yang sudah telanjur menggunakan narkoba itu eh, direhabilitasi. Nah, sebenarnya Nah, ya kan konsep mau kerumunan, mau maulid nabi dan sebagainya gitu kan itu bisa dicegah. Ya kan maksudnya
bukan peristiwa yang mendadak spontan, ya kan? Iya. Itu pasti direncanakan, minta izin atau orang tahulah gitu kan. Didekati aja, Mas. Ini kalau misalnya Mas Kamil mau bikin kegiatan Iya, tiga iya. puluh menit Mas ya. Udah 30 menit, nggak apa-apa. Kita prolong dikit. Lagi ngomong ya. Ya, cegah. Konsep itu Pencegahan. pencegahan. Nah, saya melihat bahwa sekarang ini dengan adanya kasus Hmm. seminggu atau 2 minggu yang lalu itu dan dampaknya responnya kayak respon panik gitu kan, Hmm. saya bilang ya kita jangan panik lah. Kita harus punya rencana. Rencana Hmm. pertama adalah bagaimana mencegah supaya kasus itu bisa kita tekan. Salah satu adalah 3M, Hmm. mencegah kerumunan, ya kan? Kemudian juga testingnya harus ditingkatkan. Terus nanti kalau mau ada vaksinasi juga harus disiapkan juga. Itu kan juga harus ada Yes, yes, planning yes. yang bagus. Bagian daripada mengatasi pandemi. Jangan fragmented. Ini sekarang masih fragmented nih. Sekarang lagi fokusnya ke ini apa? Fokusnya ke mana? Vaksin apa? Kerumunan. Kerumunan. Bagus. Iya, iya, iya. Tapi kerumunannya cuma kerumunan yang ini. Iya, itu Ya, dia. seharusnya setiap kerumunan itu potensial untuk meningkatkan Hmm. penularan. Dan di dalam waktu saya sering memberikan masukan ke KPU, saya bilang waktu itu saya usulkan diundur tahun depan, pada awal pertengahan tahun depan lah. Karena saya melihat kelihatannya sudah mulai terkendali pada 2001 awal 3 bulanan gitu kan. Hmm. Terus wah susah itu. Tapi kemudian waktu itu dari Kementerian Dalam Negeri bilang kita sudah masuk normal baru. Nah, jadi Iya. Langsung gini. jadi Iya. kita harus bisa mengadakan. Banyak negara yang sudah bisa melaksanakan. Terus saya bilang, negara-negara yang sudah melaksanakan itu, yang sudah berhasil tetap meneruskan itu negara-negara yang sudah mengendalikan. Kita belum terkendali, ya kan? Nah, karena itulah kalau kita punya agenda nasional, punya deadline, tanggal sekian kita melakukan ini, ya kita siapkan supaya bagaimana, misalnya Desember pilkada, Agustus kita siapkan supaya pandemi sudah terkendali. Bagaimana mencapai pandemi itu terkendali? Butuh perencanaan, butuh manajemen, apa yang kita harus Strategi. siapkan, testingnya gimana, dan sebagainya. Itu strategis. Nah itu yang tiba-tiba kita tuh nggak bisa punya perencanaan. Saya tuh sempat mengalami periode tahun 5 ya, itu krisisnya luar biasa. Hmm. Ya kan, saya ngantri minyak, ngantri macam-macam, waduh, miskin bener dah, nggak bisa apa-apa. Ya kan, artinya terus ada perencanaan kan, ada repelita, terus mulai perbaikan sosial ekonomi dan sebagainya. Bayangkan, krisisnya jauh lebih besar, lebih dasar dibandingkan krisis pandemi ini sebenarnya. Hmm. Ya kan, ada krisis ideologi dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menangani pandemi, politiknya adalah politik publik, ya kan, Yes. kebijakan publik, politik, ya kan, politik untuk menangani pandemi dengan baik, sistematik, dan menggunakan semua sistem-sistem kita perkuat, karena kita harus membangun legacy, ya kan. Ini pandemi ini kita harus membangun sistem yang nanti kita wariskan ke cucunya Mas Kamil. Mungkin pada anak Mas Kamil mungkin belum mengalami pandemi yang sedasar sekarang, mungkin cucunya yang akan kena. Tapi Mungkin karena ya. kita sudah punya sistem, kita Itu bisa dia. mendeteksi lebih dini dan bisa mencegah perluasan sehingga dalam waktu tidak terlalu lama kita bisa kendalikan. Nah ini kan menurut saya kan tidak berpanjang-panjang sampai Desember, sementara negara lain sudah bisa mengendalikan pandemi. Nah itulah politik kebijakan publik. Jadi public health is politics for public health, untuk kesehatan publik. Yes. Dan Bukan itu yang menurut untuk saya bukan untuk politik yang lain kan. Kalau ada wabah harus politik public health. ya bukan untuk kepentingan segelintir orang. Ya Yes. kan kita kan ingin, makanya kan dalam kesehatan publik itu ada universal health, Hmm. ya kan, universal health. Jadi semua orang harus mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Maka dikembangkanlah sistem asuransi nasional di Indonesia diterjemahkan dalam BPJS. Ya BPJS. kan kita udah punya sistem-sistem yang kita harus perbaiki. Kita punya primary healthcare, puskesmas. Kita punya secondary healthcare. Kita punya promkes, punya macam-macam. Itu harus diperkuat.
ya kan diperkuat. Kita harus investasi ke sana. Ya, karena kalau kita investasi ke kesehatan, kesehatannya masyarakatnya baik, ya kan, maka produktivitasnya akan meningkat, ya kan. Kalau di Jepang, Mas, saya belajar di Jepang, kenapa Jepang bisa menekan angka tuberkulosis. Nah, itu sudah saya berkali-kali belajar dari teman-teman dari Jepang. Ya, bahkan terakhir waktu bulan Januari di Bangkok itu kita undang lagi the Japanese experience to mengatasi daripada tuberkulosis. Tuberkulosis. Kenapa? Tuberkulosis di Indonesia itu nomor 2 dari jumlah kasusnya, ya kan? Dulu nomor 3, tapi Cina lebih berhasil karena manajemennya lebih bagus, ya kan? Kita masih belum kuat nih. Jadi Dan itu ya? menurut saya perlu kita fokuskan ke politik yang berpihak kepada publik. Nah, itu ya, oke. Berarti emang contoh-contoh yang di dunia ini bisa jadi pelajaran yang baik ya buat kita melihat bahwa politik yang dan dengan arah yang baik itu bisa mempengaruhi output dari kesehatan masyarakatnya ya. Misalnya eradikasi tuberkulosis di Jepang atau di China, dan di Indonesia memang punya ruang yang gede banget buat diperbaiki bareng. Itu yang kita harus sadari dulu ya, Mas Pandu. Jadi kita dengan sadar, kita tahu strateginya, lalu ke depan kita tahu harus ngapain. Yang sekarang ada mungkin nggak kurang ideal lah ya. Ya kira-kira begitu. Kalau mau ngomongin komplit kayak panjang banget ya, Mas Pandu. Oke, kira-kira Ya, nanti kita lihat politik-politik daripada kesehatan publiknya yang spesifik gitu kan. yes. Bagaimana politik vaksinasi misalnya. Oke, mungkin Ada bukunya. ke depan catatan jubah yang ke depan bisa ngomongin itu kali ya. Kita bahas nanti. Iya, Oke, kali vaksinasi. ini terima kasih banget Mas Pandu. Sampai jumpa. Sampai Selamat jumpa. sampai jumpa. Sehat selalu. Asik.